Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, kali ini kita akan membahas tentang aniyah atau wadah-wadah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ruang lingkup fikih itu sangat luas, bukan hanya terkait masalah bersuci ataupun sholat saja, tapi fikih juga membahas tentang segala sesuatu yang kita tidak boleh lakukan, kita tidak boleh buat, dan kita tidak boleh gunakan. Nah, salah satunya ini adalah tentang wadah-wadah atau tempat-tempat yang berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Babul aniyati, bab aniyah, wadah. Al-aniyah jam'u ina'in. Wadah itu jamaknya lafad ina. Wa awani lan awani. Jam'u aniyatin. Lafad awani adalah jamak dari lafad aniyah. Wal muradu biha, maksudnya apa sih wadah itu? Kullu ma ya'khudhu furagon minal hawai wa in soguro. Sesuatu yang dibuat atau diambil untuk menempati ruang kosong walaupun kecil. Jadi apapun yang terdapat ruang kosong di dalamnya yang bisa diisi sesuatu, itu dinamakan wadah. Au ma yanqulu ayya syai'in min maudhi'in ila maudhi'in akhar. Atau sesuatu yang bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sesuatu yang bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh, mangkok dinamakan wadah karena dia bisa memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelas dinamakan wadah karena dia bisa pindah atau bisa memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lantas bagaimana penggunaannya, hukumnya? Hukmul isti'malil aniyah. Hukum menggunakan wadah. Yajuzul isti'malu jami'il awani illa aniyatadz zahabi wal fiddati. Boleh menggunakan semua wadah-wadah kecuali wadah emas dan wadah perak. Maksudnya wadah yang terbuat dari emas dan dari perak haram untuk digunakan. Fatahrumu 'arar rijali wan nisa'i. Maka hal tersebut haram baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Berbeda ketika cincin. Kenapa kalau cincin mah boleh buat perempuan cincin emas? Karena dia bukan wadah. Tidak ada ruang untuk bisa menempatkan sesuatu dalam cincin tersebut. Lima fihi minal khuyala'i wa kasri qulubil fuqara'i. Karena di dalamnya itu bisa menimbulkan kesombongan. Wa kasri qulubil fuqara'i, dan menghancurkan hati orang fakir. Nah, ini hebatnya agama Islam, bro. Bahkan dalam hal apapun kita tidak boleh ada unsur kesombongan, apalagi menyakiti hati orang lain. Dalam hal ini orang lainnya adalah orang fakir. Kalau kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun dari perak, bagaimana perasaan orang fakir melihat ada orang kaya tapi di sebelahnya ada orang yang fakir. Kita lanjutkan. Wa yajuzu isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddati lil hajati. Akan tetapi boleh menggunakan wadah emas ataupun wadah perak ketika ada sesuatu keperluan. Kamirwadin lijalail basori. Seperti alat untuk memakai sifat atau pencelak atau sibak yang buat di mata itu dengan tujuan memperjelas penglihatan. Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sunnah menggunakan sifat di mata, di alis. Nah, kalau penggunaan alat sifat dan alat pencelak itu dari emas ataupun dari perak, maka di sini dibolehkan menggunakannya sekalipun terbuat dari emas ataupun perak. Walid darurati, dan karena terpaksa. Kasyurbi idza lam yajid ghairahuma. Kayak orang yang minum dari gelas yang terbuat dari emas ataupun perak ketika tidak ditemukan gelas yang terbuat selain dari emas dan perak. Namanya juga darurat ya. Jadi silakan saja ketika tidak ditemukan emas dan
tidak ditemukan gelas yang terbuat dari bukan emas dan perak. Yang dari besi nggak ada, yang dari tembaga nggak ada, yang ada cuma emas dan perak doang. Ya sudah, pakai saja karena hukumnya adalah darurat. Wa yahrumu ittikhadhuhuma min ghairi isti'malin. Begitupun bukan hanya haram menggunakannya saja, tapi haram juga membuatnya. Ittikhadhuhuma, membuatnya juga haram. Walaupun tidak ada niatan untuk dipakai. Li'annal ittikhadha qad yajurru ilal isti'mali. Karena membuat itu nantinya akan mendorong untuk melakukan atau akan mendorong untuk digunakan. Jadi sekalipun tidak ada niat untuk digunakan, hanya membuat saja piring dari emas, mangkok dari emas, asbak dari emas misalnya, itu pun tidak diperbolehkan. Karena kalau sudah membuat, maka akan ada kecenderungan untuk menggunakan. Wal ahjarul karimatu wal jawahirun nafisatu. Kalaupun batu-batu yang mulia, wal jawahirun nafisatu, atau logam-logam yang mulia, ya, artinya ada sesuatu yang lebih mulia misalnya dari emas dan perak. Contohnya adalah kalbal lauri, kayak kristal, wal yakuti, yakut, wal zabarjadi, kayak intan, wal masi, dan permata. La yahrumu isti'maluha wala ittikhadhuha. Tidak haram menggunakan batu atau logam-logam seperti kristal, yakut, intan, permata, dan lain-lainnya digunakan ataupun hanya sekedar membuat saja, itu tidak haram. Contoh, ada orang bikin gelas dari kristal, ada orang bikin gelas dari yakut, ada orang bikin gelas dari intan, permata, dari logam-logam yang lainnya yang selain emas dan perak. Itu tidak kenapa-kenapa, tidak jadi haram. Wa in kanat a'la minadz-dzahabi, walaupun harganya lebih mahal daripada emas atau lebih mahal daripada perak. Jadi kalau ada batu yang mulia, logam-logam mulia, ataupun kristal, ataupun yakut, intan, permata, kita gunakan, kita buat itu untuk bikin gelas, untuk bikin mangkuk, untuk bikin piring, itu tidak haram. La yahrumu isti'maluha wala ittikhadhuha. Tidak haram untuk menggunakannya dan tidak haram untuk membuatnya. Sekalipun harganya, harga yakut, harga intan, harga permata itu di atas dari harga emas, tapi hukumnya tidak haram. Di sini keterangannya adalah li'annal fuqara'a yajhalunaha. Nah, karena orang-orang fakir itu tidak mengerti bahwa ada kristal, ada yakut, ada intan, ada permata yang harganya di atas emas, harganya di atas perak. Jadi potensi untuk membuat orang lain sakit hati itu sangat kecil, ya. Seperti ini keterangan tentang wadah, bahwa secara umum wadah dari emas dan perak itu hukumnya haram dibuat, haram digunakan, kecuali untuk membuat sifat yang tujuannya untuk memperjelas mata, ataupun ketika dalam keadaan darurat baru boleh darurat, atau untuk membuat sifat, untuk membuat cencelak mata. Ya, akan tetapi nanti kita akan temukan lagi hal-hal yang kemudian diperbolehkan jika ada wadah yang terbuat dari emas ataupun perak pada part berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.